Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erika Puspadewi dengan NIM 2106114 kelas Teknik Informatik KB. Sekarang kita masuk ke tugas 11 teori bahasa dan otomata. Untuk tugasnya yaitu carilah materi-materi dari berbagai sumber mengenai bagaimana pembentukan CNF dari TBBK yang memiliki rekursif kiri. Lalu berikan ilustrasi dengan contoh bahasa yang memiliki aturan produksi minimal 5 buah. Seperti yang kita tahu sebelumnya, teori bahasa dan otomata adalah model dan gagasan dasar yang berhubungan dengan komputasi, bahasa alami atau natural language. Didefinisikan sebagai kumpulan kata-kata dan model penghubungan kata-kata yang digunakan dan dimengerti suatu komunitas. Bahasa formal atau formal language digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Otomata adalah mesin abstrak untuk memodalkan komputer yang menerima input, menghasilkan output, memiliki memori sementara dan mampu mentransformasikan input ke output. Untuk aturan produksi, rekursif aturan produksi yang rekursif adalah aturan produksi yang hasil produksinya ruas kanan mengandung variabel yang sama dengan ruas kiri. Aturan produksi berikut adalah aturan yang rekursif. Nah, bisa kita lihat di sini S menghasilkan variabel DS, A menghasilkan variabel AB, B menghasilkan terminal AD, B. Setiap hasil produksi atau ruas kanan mengandung variabel yang sama dengan ruas kiri. Aturan produksi yang rekursif menjadi dua, yaitu rekursif kiri dan rekursif kanan. Aturan produksi dikatakan rekursif kiri jika pada awal hasil produksi mengandung variabel yang sama dengan ruas kiri. Aturan produksi yang rekursif memiliki ruas kanan atau hasil produksi yang memuat simbol variabel pada ruas kiri. Sebuah aturan produksi dalam bentuk A menghasilkan beta A merupakan aturan produksi yang rekursif kanan, B atau VT atau kumpulan simbol variabel dan terminal. Contoh aturan produksi yang rekursif kanan yaitu S menghasilkan terminal DS, B menghasilkan terminal AD, ADB. Produksi dalam bentuk A menghasilkan A beta merupakan aturan produksi yang rekursif kiri. Contohnya S menghasilkan variabel SD, B menghasilkan variabel B terminal AD. Produksi yang rekursif kanan menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kanan. Sebaliknya, produksi yang rekursif kiri menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kiri. Untuk tahapan penghilangan rekursif kiri yaitu yang pertama, CFG yang mengandung aturan produksi rekursif kiri. Kedua, pemisahan aturan produksi yang tidak rekursif kiri dan yang rekursif kiri. Lalu lakukan pergantian dengan memunculkan aturan produksi baru dan simbol variabel baru. Selanjutnya CFG bebas dari rekursif kiri. Bisa kita lihat tabelnya yaitu yang di sini CFG yang mengandung aturan produksi rekursif kiri. Langsung ke aturan produksi rekursif kiri. Selanjutnya lakukan pergantian CFG yang bebas dan aturan produksi yang rekursif kiri. Nah, dari CFG yang di sini menghasilkan aturan produksi yang tidak rekursif kiri dan terakhir di CFG yang bebas dari aturan produksi yang rekursif kiri. Untuk contohnya yaitu kita masuk ke contohnya. Contohnya itu hilangkan rekursif kiri dari urutan produksi tersebut, yaitu S menghasilkan SA atau A, AC atau C atau variabel kosong. A menghasilkan AB atau BA. Nah, untuk jalannya itu aturan produksi rekursif kiri S menghasilkan SA alfa 1A. Mengapa alfa 1A? Karena di sini kita akan menghilangkan S-nya. Selanjutnya aturan produksi yang rekursif kiri A menghasilkan AB alfa 1B. Nah, sama seperti sebelumnya yaitu karena kita akan menghilangkan yang A-nya. Selanjutnya aturan produksi tidak rekursif kiri yaitu S menghasilkan A, AC, C dan variabel kosong, di mana untuk beta 1, beta 2 dan beta 3-nya yaitu beta 1 AAC, beta 2C, beta 3 variabel kosong. Bisa kita lihat di sini yaitu yang di sini ada beta 1, di sini beta 2 dan di sini yang beta 3. Untuk aturan produksi tidak rekursif kiri, A menghasilkan BA yaitu beta 1-nya yaitu BA di sini. Nah, untuk pergantian
aturan produksi rekursif kiri, S menghasilkan SA digantikan oleh S menghasilkan A, AC, Z1, C1, Z1 atau Z1. Di mana Z1 ini yaitu variabel yang baru. Jadi Z1 menghasilkan A. Z1 menghasilkan A Z1. Itu Z1 menghasilkan aturan yang baru. Untuk pergantian aturan produksi kiri, A menghasilkan AB digantikan oleh A menghasilkan BA Z2, Z2 menghasilkan B, Z2 menghasilkan B Z2. Lalu selanjutnya untuk hasil akhir setelah penghilangan rekursif kiri adalah S menghasilkan A, AC atau C atau kosong, S menghasilkan A, AC, Z1, C, Z1 atau Z1, A menghasilkan BA, A menghasilkan BA Z2, Z1 menghasilkan A, Z1 menghasilkan A Z1, Z2 menghasilkan B, Z2 menghasilkan B Z2. Di mana yang hasil akhir ini setelah kita hitung yang sebelumnya, nah sebelumnya yang ini, jadi hasil akhirnya seperti ini. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.